Seseorang yang memiliki kepribadian seperti ini cenderung tidak akan pernah selingkuh. Kepribadian seperti apa? Simak video ini sampai habis, kita ulas tuntas dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wahyu Mirza. Semoga yang nonton hari ini berkah umurnya, berkah rezekinya, dan yang belum mendapatkan jodoh, kita doakan juga semoga jumpa dengan jodohnya. Alhamdulillah. Ini adalah kepribadian yang tidak akan selingkuh, tidak akan mendekati perselingkuhan. Kenapa ingin saya katakan seperti itu? Karena mayoritas orang-orang yang seperti ini tidak akan ingin berselingkuh. Yang pertama adalah dia memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Mereka jika sudah memiliki tanggung jawab yang penuh, sudah pasti adalah memiliki komitmen yang sangat tinggi. Komitmen yang tidak akan mungkin dia sendiri sudah berkomitmen pada diri sendiri, tidak akan mungkin dia mengkhianati, kecuali pasangan dia yang mengkhianati. Itu tak pasti. Selanjutnya adalah kontrol diri. Dia bisa menahan perilaku yang impulsif, perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang bisa mengarah ke perselingkuhan. Karena kontrol diri adalah godaan yang luar biasa, baik di lingkungan kerja, di tempat dia beradaptasi, di lingkungan dia sendiri. Banyak sekali godaan. Tetapi dia dengan sigapnya, dengan cepatnya, bahwa dia akan mengatakan, maaf, aku tidak akan pernah berselingkuh. Dia sudah komit pada diri sendiri. Itu yang paling penting. Itu adalah sebuah kontrol diri bagi pertahanan diri dia, bagus sekali. Ini orang-orang yang seperti ini patut ditiru, patut dicontoh. Peka terhadap orang lain, sebuah empati. Jika orang yang sudah memiliki empati yang sangat tinggi, peduli dengan kebutuhan pasangannya, peduli dengan lingkungannya, peduli dengan pasangannya, ini saya akan menjamin 1000% dia tidak akan berselingkuh. Memiliki kepribadian yang empati yang sangat tinggi, peka terhadap lingkungan, terhadap pasangan, kebutuhan pasangan, tidak akan mungkin berselingkuh. Pasti. Ini ada satu lagi adalah harga diri yang sehat. Merasa cukup, tidak usah mencari validasi kemana-mana. Tidak butuh orang luar untuk mencerna, mengatakan bahwa aku adalah seperti ini. Tidak perlu. Memiliki harga diri yang sangat sehat itu sangat penting. Karena tidak cukup, sudah cukup. Dia tenang, dia damai, dia tidak perlu mencari yang lain, karena bagi dia sudah sehat dengan kebutuhannya apa yang dia terima. Seperti keamanan sosial, keamanan emosional. Di saat dia sudah nyaman dengan keintiman terhadap pasangannya, dia ngapain lagi mencari orang lain? Ngapain lagi mencari jati diri? Ya, sudah aman, keamanan emosional. Ya, karena tidak takut dengan kedekatan dengan pasangan yang lain. Dia perlu pasangan dia sendiri karena sudah merasakan keintiman emosional yang sangat tinggi. Tidak perlu lagi mencari bla bla bla, mencari enggak. Berbicara dengan komitmen yang saya utarakan tadi. Definisi batas pertemanan yang sangat jelas. Memahami batasan di luar jangkauan selain pasangan. Lawan jenis, baik di kantor maupun di lingkungan sosialnya dan sebagainya, dia tahu batasan bahwa aku memiliki batas seperti ini. Aku akan menyenangkan pasanganku. Aku semuanya adalah dia membatasi. Ya, kalau dia bekerja 8 jam dan setelah 8 jam dia menghabiskan waktu dengan pasangannya.
Itu batasan yang sangat jelas. Saya ingin melihat dari flashback, ya, flashback atau rekam jejak seseorang. Rekam jejak seseorang itu membuktikan kesetiaan dia. Dia pernah dikhianati, diselingkuhin, tapi dia tidak pernah berselingkuh. Ini kepribadian orang yang tidak berselingkuh. Rekam jejaknya mengatakan kalau dia tidak pernah berselingkuh. Ini faktor utama. Ya, faktor utama bahwa orang yang seperti ini tidak akan pernah berselingkuh. Ya, dia membuktikan kesetiaannya bahwa latar belakang pacaran dia atau dekat dengan lawan jenisnya, dia tidak pernah berselingkuh. Ini yang paling efektif, ya, yang paling dominan yang ingin saya bicarakan di konten saya hari ini. Nih, orang yang memiliki privasi yang tidak berselingkuh. Setelah pengalaman, ya, ini rekam jejak pengalaman masa lalunya, rekam jejak masa lalunya telah membuktikan ini adalah komunikasi yang sangat baik. Satu lagi, panjang rupanya. Satu lagi, mereka yang terbuka dan jujur terhadap komunikasi baik di masa lalu dan di masa yang akan datang. Komitmennya di masa lalu, ini komunikasi yang sangat luar biasa dan dapat dipercaya, satu paket. Ya, komunikasi satu paket, satu arah yang dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah, dia membuktikan kepada orang lain bahwa rekam jejaknya komunikasi itu searah dan tidak pernah berbohong. Kalau dia dulu pernah disakitin sama seorang wanita ataupun seorang pria, itu bisa dibuktikan dengan komunikasi dari masa yang akan datang dan di masa lalu. Ini sangat penting. Selanjutnya adalah dia menunjukkan kasih sayang, ya, menunjukkan kasih sayang melalui tindakan dan dengan kata-kata. Ini sangat juga, ini validasi yang sangat luar biasa dan sangat efektif, karena menunjukkan kata-kata, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan segalanya. Ini orang-orang yang seperti ini akan menunjukkan kehebatan dia, bahwa aku adalah melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kata-kata dengan pembenaran, tanpa ada kebohongan, tanpa perlu dikatakan pembuktian bahwa dia membuktikan segalanya. Ini yang paling penting. Saya ingin mengatakan seperti ini, orang-orang yang terus mendewasakan diri dengan memelihara kesehatan mental dan psikisnya, akan semakin besar dia melakukan hal-hal yang baik dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini berbeda dengan orang yang selalu suka berselingkuh. Ya. Jika orang yang suka berselingkuh, dia mencoba segalanya sebuah kebenaran yang semu, kebenaran yang dia ciptakan, bahwa dia bagaimana caranya kesehatan mental dia itu tidak menjamin akan menjadikan sebuah kelulusan untuk mencapai pasangan yang sehat. Jadi orang yang kesehatan mentalnya yang tidak sehat, yang ingin saya katakan di sini, kesehatan yang mental yang tidak sehat akan mempengaruhi pasangan dia di masa yang akan datang. Kan seperti itu. Ini sebuah standar pertanda yang ingin saya katakan, komitmen, ya. Orang yang mempunyai cukup IQ, tak perlu jenius, dan EQ, kalau dia memahami masalah emosinya, ya, kalau masalah emosi, masalah IQ, dan itu adalah ranah syahwat yang ingin saya katakan. IQ cukup
bahwa orang yang berselingkuh tidak cukup dengan mitra selingkuhannya bukan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, bukan juga orang yang memiliki ranah yang baik jika sudah berselingkuh. Jadi kesehatan mental itu mempengaruhi ke psikisnya, bahwa orang-orang yang seperti ini akan berselingkuh. Kesehatan yang mental yang buruk akan selalu berselingkuh dengan cara apapun, dengan cara tidak akan memiliki komitmen yang baik dalam membangun rumah tangga. Ini yang paling penting. Karena orang-orang seperti ini sadar pintu pengkhianatan itu selalu terhadap komitmen adalah komitmen yang buruk yang dia ciptakan, bukan komitmen yang baik. Itu yang paling penting. Jadi orang semakin hari dia mendewasakan diri dengan kesehatan mental yang baik, dengan psikologis yang baik untuk mencapai semua yang ingin saya katakan tadi. Jadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang tidak akan pernah berselingkuh adalah orang yang memiliki dengan ranah syahwat yang baik, ranah psikologis yang baik, psikis yang baik, dan kesehatan mental yang baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memilikinya? Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Nanti kita akan buat lagi tayangan-tayangan yang bermutu, baik untuk saya dan baik untuk Anda. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.